Daun-daun berjatuhan, pertanda musim gugur telah tiba. Aku mengeratkan genggaman dalam kantong mantelku. Ini musim gugur yang paling sial yang pernah kutemui. Tahun ini aku menamatkan diri dari bangku perkuliahan. Selamat tinggal tugas berat. Tetapi itu hanya pikiranku saja. Nyatanya, dunia yang aku jalani lebih berat. Tahun ini aku ditinggalkan kasihku, melamar kerja ke sana kemari, tetapi tak ada perusahaan yang menerimaku karena pandemi. Dan harus menghadapi orang tua yang tak hentinya marah padaku. Rasa-rasanya aku adalah orang yang paling sial di dimensi ini. Tiba-tiba aku teringat lagi hari dimana aku diusir dari rumah karena tak kunjung dapat kerja. Orang tuaku malu melihatku. Pada hari itu juga aku dapat pesan dari pacarku. Bukannya kabar baik, malah katanya dia malu berpacaran dengan seorang pengangguran. Hei, emangnya aku sedang berbuat dosa? Aku juga berusaha. Aku juga ingin seperti orang lain yang sukses di usia muda. Memang cuma mereka saja yang punya harapan. Aku juga punya. Terlalu lama mengingat semuanya membuat perutku mulai berbunyi. Sial, apa tak bisa rasa lapar ini tahan dulu? Uangku tinggal $5. Paling cukup untuk bertahan hidup 3 hari lagi. Aku mempercepat langkahku sembari melihat menu yang terpampang di depan toko-toko roti. Mahal-mahal sekali. Bagaimana ini? Tanpa aku sadari, aku sampai di ujung pertokoan dan menemukan sebuah toko roti. Aku langsung sumringah ketika melihat harga yang terpampang. Bagaimana tidak? $1 dapat 4 roti. Aku bisa bertahan hidup sekitar seminggu kalau begini. Aku melangkah masuk ke dalam toko roti dengan hati riang. Sesaat setelah membuka pintu itu, tiba-tiba aku merasa kepalaku berputar dan semuanya menjadi gelap. Perlahan aku membuka mataku dan kemudian menatap sekeliling. Toko roti yang aku kunjungi tepat berada di depan mataku, tanpa ada perubahan sedikit pun. Namun anehnya, bangunan-bangunan yang ada di sekelilingku semuanya berubah. Di tengah kebingungan itu, tiba-tiba mataku menangkap sesosok siluet seseorang yang tengah menatapku dengan senyuman, seolah-olah ia memang sedang menungguku. Siluet itu perlahan berganti menjadi pria bertubuh tinggi dengan barang-barang mewah yang menempel pada tubuhnya. Lagi-lagi orang itu tersenyum sebelum akhirnya menepuk pelan. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Kamu hanya perlu berusaha sedikit lebih keras lagi dan bersabar. Merasa ada yang tidak beres, aku mengurutkan dahiku. Maaf, tapi apakah aku mengenalmu? Dan bagaimana kamu bisa mengerti apa yang tengah aku alami? Sebenarnya ada di mana aku sekarang? Tanyaku bertubi-tubi. Mari, ikuti aku, ucap pria itu lalu berjalan mendahuluiku. Kami tiba di sebuah apartemen mewah dengan logo yang terpampang di mana-mana. Aku adalah dirimu. Disinilah kamu akan tinggal setelah kamu mencapai kesuksesanmu. Kamu tidak akan lagi merasa kelaparan atau memikirkan harga sangat ingin mengambil sesuatu. Hah? Apa maksudmu? Pria itu menunjukkan langit yang perlahan mulai gelap. Langit akan gelap saat tiba waktunya. Tapi langit juga pasti akan kembali terang saat tiba waktunya. Seperti itu pula kehidupan. Kamu adalah aku di saat aku terpuruk dalam kehidupan. Tapi kamu dapat lihat bahwa di dunia ini kamu bukanlah orang yang miskin lagi. Aku merasakan seperti ada sebuah gejolak yang meledak dalam diriku, yang membuatku tersadar bahwa aku bukanlah orang yang menyedihkan. Aku bukanlah orang yang sial, tapi inilah ujian dari Tuhan. Untuk menguji sekuat apa aku akan bertahan dan mencari jalan keluar dari labirin ini. Pria itu kembali menepuk bahuku pelan. Kesuksesan itu tidak bisa kita dapatkan secara instan, tapi melalui usaha. Usahamu di masa lalu akan membuahkan hasil hingga kamu dapat berdiri sebagai aku di masa depan. Belum sempat aku menjawab ucapannya, pria itu perlahan menutup mataku dan pandanganku kembali menjadi gelap. Tepukan di pipiku membuatku terbangun dari tidurku. Seorang kakek tua yang mencoba membangunkanku yang sedang tertidur di pinggir jalan.
tepat di depan toko roti yang sebelumnya aku kunjungi. Hei nak, apa kamu baik-baik saja? Bagaimana kamu bisa tertidur di sini? Aku bangkit dari tidurku dengan semangat sembari menatap kakek tua yang menatapku heran. Terima kasih telah menguatkanku, kek. Aku baik-baik saja. Ada banyak hal yang harus aku lakukan, kek. Jadi aku permisi duluan. Semoga harimu menyenangkan. Aku tersenyum yang sudah lama hilang karena keterpurukanku terhadap hidupku. Kini aku menyadari bahwa aku hanya perlu bersabar dan berusaha agar aku dapat menjadi seperti apa yang aku inginkan.